rumah. Siap gerak, lalu salam. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau lihat kerapihan dulu semua peserta ini. Yang kemejanya masih di luar, silakan dirapikan. Yo, rapi. Sebelum memulai pembelajaran, kalian masih tetap berdiri. Nanti satu orang tampil di depan untuk berdoa. Teman-teman, saya tanya dulu yang kita sudah doa Tuhan Yesus. Di saat ini kami akan menggunakan proses belajar mengajar. Kami mohon Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami sepanjang hari ini. Inilah yang doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Amin. Sekarang Ibu mau cita dulu HP supaya aman. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Kalau mau genggam disimpan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran peserta didik dulu. Siapa yang tidak hadir ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Silakan. Oke, jadi hari ini kelas-kelas hadir semua. Ibu akan memberitahu kalian materi hari ini tentang mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam cerita pendek atau cerpen. Sebagai tujuan pembelajaran, melalui model pembelajaran project based learning yang diharapkan peserta didik mampu menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dan mampu mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dengan tepat melalui sikap percaya diri, disiplin, berpikir kritis, cermat, dan teliti selama proses pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai. Jadi itu yang merupakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Kemudian di saat ini Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mencari atau mengidentifikasi apa yang menjadi masalah ketika kalian akan belajar tentang mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam cerpen. Coba, ada yang bisa? Ibu, apa nilai yang terkandung dalam cerpen? Bagaimana yang silakan berdiri dan suaranya harus jelas supaya Ibu dengar dan teman-teman lain juga. Silakan. Terima kasih. Ibu, apa yang terkandung dalam nilai cerpen? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerpen? Oke, baik. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerpen? Itu masalahnya, masalah utama. Karena kan kita masih belum tahu. Atau ada yang bisa, ada yang tahu, oh Ibu kalau nilai dalam cerpen ini sepertinya. Ada? Ada yang? Silakan, Sharon. Nilai moral, nilai agama, nilai budaya, dan sosial. Nilai moral, nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Tepuk tangan dulu. Ini Ibu akan membagikan kalian bahan ajar dan LKPD. Di sini kalian akan mendapat materi pembelajaran hari ini dan kalian akan ini pembagian kelompoknya. Ibu baca ya, karena kalian berjumlah 10 orang. Jadi kelompok 1 beranggotakan 5 orang, kelompok 2 beranggotakan 5 orang juga. Jadi secara heterogen Ibu membagikan kalian per kelompok. Jadi kelompok 1, setelah Ibu menyampaikan ini langsung membentuk kelompok ya. Kelompok 1, Ayudia, Cantika, Engel, Iren, dan Jeneria.
Berkas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar, tiap harinya hanya luntang-lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan, mau mencoba usaha tetapi modal belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikannya serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Bu, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Handi? Iya benar Bu, Anda siapa ya dan ada keperluan apa? Oh, perkenalkan, nama saya Aki. Saya ingin bertemu dengan Pak Handi karena ada urusan penting dengan beliau. Silakan Bu. Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu kerja apa? Saya tinggal di kamar. Saya tinggal di kamar di Jalan Sukawati. Lagi pula saya masih penganggur dan masih menunggu panggilan kerja, tetapi belum ada kabar Pak. Emangnya kamu jurusan apa? S1 Manajemen Bisnis Syariah Pak. Kalau begitu, besok kamu pergi ke perusahaan saya. Kebetulan perusahaan saya sedang mencari anggota untuk mengisi bidang administrasi. Ini kartu nama saya. Jika Anda tertarik, Anda bisa langsung pergi ke kantor saya. Wah, beneran Pak? Iya, Nak. Saya sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan mempunyai nilai agama seperti Anda. Oh, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Besok saya akan ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Tentang nilai kehidupan apa saja yang terkandung dalam cerpen tadi yang sudah dilakonkan oleh kakak kelas kalian. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan tugas. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, silakan bekerja sama. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok di lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Waktu selesai, silakan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman Irene Novi. Baiklah, saya mewakili kelompok kami, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nilai yang terkandung dalam cerita yang berjudul Menemukan Dompet yaitu nilai moral. Di dalam cerita tersebut, tokoh yang memaparkan nilai moral tersebut adalah tokoh Pak Andi. Pak Andi adalah seorang yang jujur karena sudah mengembalikan dompet milik Pak Andi dengan isi dompet yang masih. Sekian dan cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Ada tanggapan dari kelompok 2? Oh, ada. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, di dalam cerpen ini juga terdapat nilai agama. Mengapa kelompok 1 tidak dapat mengidentifikasinya? Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 atas menyaksikan. Kelompok 1 akan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam cerpen Menemukan Dompet. Silakan. Selama berbulan-bulan ini, aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke dalam beberapa perusahaan
masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar. Kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya dan Indonesia. Menurut kelompok kami, nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut yaitu nilai moral dan nilai agama, di mana Pak Handi menolong Andi sehingga mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, nilai agama, Tuhan mengajarkan kita untuk saling menolong satu dengan yang lain. Persilakan kepada nomor 1 untuk menanggapi presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami kelompok 1 sudah tidak ada lagi tanggapan yang akan disampaikan kepada kelompok 2 karena sudah jelas. Terima kasih. Karena penasaran, Hani pun bertanya pada Andi. Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu kerja di mana? Saya tinggal di kompleks Sido Makmur. Telah mendemonstrasikan nilai kehidupan tertahan. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Saya bertangan. Saat ini kita masuk pada post-test. Ibu membagikan kalian lembar untuk silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Oke, yang sudah selesai silakan diantar. Oke, baik, Ibu sudah melakukan penilaian atau menganalisis hasil diskusi dan juga hasil post-test kalian. Untuk kelompok 1, 80 tentang. Kemudian untuk kelompok 2, 90. Kemudian untuk post-test, hampir semua jawabannya benar. Dan satu orang yang memperoleh nilai 85, sisanya semua dapat nilai 100. Tepuk tangan. Jadi biarlah dari nilai-nilai kehidupan yang telah kalian pelajari hari ini menjadi bekal kalian untuk masa depan kalian. Jadi pesan Ibu sebelum menutup pembelajaran hari ini, jadilah seperti padi. Semakin berisi, dia semakin menunduk. Artinya, semakin banyak ilmu yang kalian peroleh dari Bapak Ibu guru di sekolah, semakin banyak ilmu itu kalian harus semakin merendah diri. Oke, saat ini kita akan menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Coba kita bantuan satu orang bisa menyimpulkan apa materi pembelajaran kita di hari ini. Oh, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah nilai kehidupan dalam cerpen terdiri atas nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai moral. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Pembelajaran dengan doa. Teman-teman berdiri semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kasih untung yang sudah menolong kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap gerak, pada guru bersalah. Selamat pagi dan terima kasih.